Masih bersama kami di obrolan Karebosi pemirsa dengan topik orang Sulsel di Kabinet Jokowi. Ibu Cicu ini membahas terkait orang Sulawesi Selatan. Kita baru saja bisa dikatakan kehilangan sosok orang Sulawesi Selatan begitu di tingkat nasional yang mana Pak JK, Wakil Presiden sudah tidak lagi menjabat. Tapi ini bisa dikatakan sebagai ada penggantinya begitu dari Sulawesi Selatan yaitu sosok Bapak Syahrul Yassin Limpo. Mengingat rekam jejak dari Bapak Yusuf Kalla yang sebelumnya dari menteri akhirnya bisa naik jadi wakil presiden, proyeksi Ibu potensi dari Bapak SYL sebegitu besarkah untuk bisa mengikuti Bapak JK ke depannya di tingkat nasional? Iya, kalau kita sih sangat optimis ya. Hal itu tidak ada yang tidak mungkin, apalagi melihat rekam jejaknya Pak SYL yang memang seorang politisi, seorang birokrat tulen yang kenyang akan pengalaman baik itu politik dan pemerintahan. Saya pikir sah-sah saja kalau kita bermimpi akan ada lagi orang Sulawesi Selatan yang akan menjadi pemimpin di negara ini ya. Dan kita berharap Pak SYL bisa mampu untuk sampai ke tingkatan tersebut. Baik, amin. Kita Amin, doakan bersama. Sebenarnya apapun itu kita cukup sangat bangga ya bahwa Sulawesi Selatan tidak pernah kekurangan tokoh yang bisa kami sumbangkan untuk berkiprah di nasional. Hampir setiap periode selalu ada wajah-wajah Sulsel. Dan tidak seberuntung provinsi yang lain yang belum tentu memiliki tokoh seperti orang Sulsel yang hampir setiap periode selalu dibutuhkan gitu. Dan itu satu kebanggaan. Jadi memang orang-orang dari tanah Sulawesi itu luar biasa. Luar biasa. Pak Zulkifli untuk membuat dirinya menonjol begitu, kalau kita lihat Bapak Yusuf Kalla identik dengan kemampuannya di perdagangan, perekonomian begitu. Apa terobosan yang kira-kira perlu dimiliki oleh Bapak Syahrul Yassin Limpo? Apakah memang melalui pertanian bisa sangat menonjol, akhirnya membuat beliau menonjol di tingkat nasional? Iya, jadi saya kira kalau kita melihat dari rekam jejak beliau ini ada banyak terobosan-terobosan selain di sektor pertanian, seandainya bukan di pertanian, tetapi kalau di pertanian saya kira beliau ini akan banyak memikirkan ke depan terobosan-terobosan yang kita harapkan akan membentuk tim-tim yang membantu mereka, yang membantu beliau untuk melihat kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Itu yang paling penting. Baik, Ibu Cicu, mau ada yang ingin dilanjutkan? Iya, jadi jangan kita berkesan top down programnya. Dan beliau ini sangat berpengalaman dengan bottom up. Ya, jadi dia harus partisipatori. Jadi dia merekam dulu dari bawah apa kendala, apa yang dibutuhkan, baru dari situ programnya diluncurkan. Sehingga kalau kita berbicara tentang terobosan, maka isu terakhir itu harus dapat direkam dengan baik. Tadi kita sudah diberikan temanya bahwa akan memberikan makan 260 sekian juta penduduk kita. Itu memberi arti bahwa pangan kita ini harus selalu ada program-program terobosan yang baru yang sesuai dengan isu strategis. Dan isu strategis ini bisa dibaca apabila kita mempunyai tim surveyor yang bisa melihat bagaimana kondisi masyarakat kita sekarang. Banyak hal yang terjadi di daerah-daerah pedesaan sebagai sumber pangan, ya, migran, tenaga kerja, tinggal yang tua-tua, yang muda semua lari ke kota, sudah tidak mau kerja yang berat-berat. Nah ini tentunya dengan melihat itu, kebenaran daripada isu-isu yang semacam itu, kita timbulkan terobosan strategi. Misalnya kita harus tembus dengan mekanisasi. Ya, dengan mekanisasi kita bisa melakukan panen misalnya. Harvester sekarang sulit. Tenaga panen, kalau dulu ada rombongan memang khusus datang panen di setiap kabupaten, sekarang tidak, jadi padinya itu tinggal menguning terus. Nah, akhirnya sekarang kan kita harus punya alat combine yang menyapu atau memotong padi itu langsung keluar jadi gabah bersih.
Nah, Baik. ini hal-hal inilah yang harus kita beri input kepada beliau apabila beliau memegang kebijakan nasional, sehingga sektor pertanian ini dapat berkembang dan memberi kontribusi surplus untuk nasional. Baik. Iya. Ini Pak SCL sudah berhasil begitu membuat Sulawesi Selatan jadi lumbung nasional. Entah ke depannya mungkin daerah-daerah lain bisa dikembangkan lagi juga lumbung-lumbungnya ya Pak ya. Iya, insyaallah. Saya kira beliau juga akan memikirkan itu setelah di pusat kan. Baik, kalau optimisme Contoh di sini ada kebijakannya dulu itu menggerakkan militer. Nah, militer untuk masuk ke desa, ya. ikut menanam babinsa apa Ya. segala macam ya. Itu salah satu terobosan yang beliau Betul. lakukan ya. Betul. Apabila ini hanya kita sebenarnya terus terang saja kita itu lemah dari evaluasi dari setiap program. Ada program evaluasinya lambat ataupun tidak ada. Sudah itu ganti program baru lagi. Yang Baik. seharusnya program-program itu dievaluasi dan dilanjutkan, Baik. diimprovisasi. Ya. Iya. Kita ada penelpon Pak, Ibu ada Pak Rahman di Makassar, kita angkat lebih dahulu teleponnya. Assalamualaikum, selamat malam Pak Rahman. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan Pak. Pak Sulkifli dan Ibu Andi. Saya dulu mau bicara persoalan Pak Sahrul. Sebelum Pak Sahrul ke Nasdem, dia kan kader Golkar. Golkar juga itu kan Pak Surya Paloh dulu dari Ketua Dewan Pembina Golkar Pusat. Jadi kalau kita melihat, Golkar itu kan nomor satu sebenarnya, karena rata-rata yang menjadi pimpinan partai sekarang seperti Nasdem, Hanura, Gerindra, itu kader-kader Golkar semua, termasuk PKP, Pak Edi Sudrajat. Jadi kita tidak usah terlalu menonjolkan begitu, tetapi latar belakangnya kita lihat bahwa Pak Surya Paloh dan kader Golkar. Kemudian Menteri Pertanian Pak Sahrul, saya kira ada dua yang saya lihat tadi, Pak Edi Prabowo dari Partai Gerindra bersama-sama dengan Pak Jenderal Prabowo, terus tadi kami lihat di televisi, di TV One dan beberapa televisi nasional bahwa Partai Gerindra itu minta Menteri Pertanian. Jadi saya lihat Pak Sahrul ini kemungkinan bukan Menteri Pertanian. Saya kira dia cenderung ke Menteri Dalam Negeri. Nah itu, jika kalau bukan Menteri Dalam Negeri ya mungkin menteri lain, mungkin Menteri Pemuda dan Olahraga. Saya menentukan itu Presiden, tapi kita cuma prediksi. Demikian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Pak Rahman, silakan ditanggapi Bu Cicu. Iya, jadi saya pikir bukan karena berasal dari partai manapun Iya. ya, maksudnya sejauh ini Pak Sahrul ini terakhir berkiprah di Partai Nasdem, dan Partai Nasdem lah yang mengusulkan Pak Sahrul untuk bisa menjadi pembantu presiden, dalam hal ini menteri, di pos manapun beliau akan ditempatkan oleh Pak Jokowi nanti, kita sudah serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden. Jadi terlepas dari itu, saya pikir semangatnya Nasdem adalah memberikan kesempatan kepada tokoh terbaik Sulawesi Selatan untuk berkiprah nasional ya. Jadi saya pikir itu nilai plus dari kami yang bisa memberikan ruang yang lebih besar kepada Pak SCL untuk dipergunakan sebaik mungkin dengan prestasi dan kemampuan beliau yang luar biasa yang mungkin selama ini tidak tertangkap oleh partai lain, tetapi tertangkap oleh Partai Nasdem, dan Partai Nasdem memberikan kesempatan itu kepada putra terbaik Sulawesi Selatan. Dan seperti tadi yang disampaikan, ya di pos manapun, di kementerian manapun, saya pikir Pak Sahrul akan siap ditempatkan dan beliau akan memberikan yang terbaik pastinya. Baik, tapi kalau optimisme untuk melalui pertanian begitu, bisa sangat memberikan sumbangsi untuk nasional dan Sulawesi Selatan dari Bu Cicu? Oh, saya sangat optimis ya. Jadi sejauh ini yang kita lihat, siapapun tokoh nasional yang diberikan kesempatan berkiprah di tingkat nasional, tokoh Sulsel, itu selalu ada impact, sekecil apapun selalu ada impactnya untuk kita di orang Sulawesi Selatan, baik itu kebanggaan ataupun mungkin karya yang ditinggalkan ya. Jadi saya sangat optimis sekali kalau insya Allah Pak Sahrul nanti diberikan kesempatan sebagai Menteri Pertanian, yakin dan percayalah bahwa kita akan begitu merasakan selain kebanggaan tetapi akan merasakan juga manfaat yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Pak Zulkifli, harapan sekaligus closing statement Pak. Oh iya.
Terima kasih. Jadi saya kira untuk closing statement-nya dan harapannya, selain kita sebagai lumbung pangan, saya juga memikirkan untuk kita bisa mengembangkan komoditi-komoditi bernilai ekonomi tinggi di Sulawesi Selatan ini. Jadi kita jangan terlalu bertumpu kepada pangan. Tetapi kita harapkan Pak SY ini bisa melihat, ya, misalnya talas tikus. Ya, talas tikus ini yang pernah dicoba oleh Bapak Gubernur sekarang di Bantaeng, itu ternyata setelah kita analisa-analisa, wah itu sebenarnya punya pasar yang besar, ya, dari Jepang. Ya. Dan ini bisa kita kembangkan di lahan-lahan yang masih bero atau sleeping land, ya. Hanya masalahnya juga bahwa kita harus berada pada ketinggian 900, jadi dia akan bersaing dengan komoditi hortikultura. Tapi diharapkan dia tidak menggeser komoditi hortikultura, tetap ada dan masih ada lahan-lahan yang misalnya Malino saja kita punya potensi 700 hektar, yang digunakan itu paling 300-400, jadi masih ada 300 hektar itu bisa dikembangkan untuk komoditi ini. Baik. Dan ini pasarnya sudah tersedia. Kami punya supervisor yang di Hasanuddin, Universitas Hasanuddin, itu telah menyampaikan bahwa sekarang kita ini ditantang, ya, artinya pasarnya sudah ada. Nah inilah komoditi bernilai ekonomi tinggi ini harus menjadi satu concern dari Pak SY, Baik. sehingga pemikirannya selain pangan, titik dua, beras, itu yang lain juga kan pangan sebenarnya, Ya. jagung, kedelai, hewani juga, ya, itu juga pangan. Makanya kita di Sulawesi Selatan ini jangan juga terlalu terbuai dengan komoditi-komoditi yang kita Baik. telah kembangkan, tetapi kita harus mencari komoditi-komoditi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Baik. Ya, vanili, pala itu termasuk komoditi ekspor yang luar biasa. Karena kita Sulawesi Selatan ini juga sudah mulai mengekspor, mulai membuka pintu gerbang ekspor. Ya. Dan kita sudah bisa ekspor langsung. Hanya ya itu dari tahap belajar. Baik. Harapan sekaligus closing statement dari Bu Cicu, Bu. Mari sama-sama kita mendoakan ya. Kita doakan semoga Pak SYL diberikan kesempatan dan insya Allah akan mampu menunjukkan karakteristik orang Bugis Makassar di kancah nasional, akan membuat kita bangga, memberikan prestasi dan membuktikan bahwa selama ini memang beliau pantas untuk mendapatkan posisi tersebut, dan insya Allah Partai Nasdem akan terus mengawal dan memberikan input kepada beliau yang terbaik untuk negara Indonesia. Baik, terima kasih Ibu Dr. Gigi Andi Rahmatika Dewi, Ibu Cicu sudah berbagi di obrolan Karya Bosi, Bu selaku politisi Nasdem, dan terima kasih juga Bapak Dr. Insinyur Zulkifli Razak, MP, pengamat pertanian dari Unibos sudah berbagi di obrolan Karya Bosi pada malam hari ini.